kegelapan menuju zaman terang benderang, yang insya Allah kita menjadi pengikutnya hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Heriani, Sarjana Pendidikan, Guru Profesional selaku Kepala SD Negeri 235 Palembang. Yang saya hormati Bapak Wawan Santoso, Sarjana Pendidikan, Guru Profesional selaku Wakakurikulum, dan para guru-guru dan staf tata usaha yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih sudah berkenan hadir di acara ini. Agenda yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para Bapak Ibu guru silakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari kepala sekolah Ibu Heriani, Sarjana Pendidikan, Guru Profesional. Pada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat guru-guru SD Negeri 235 Palembang, tata usaha, perpustakaan, dan sebagainya. Yang paling berbahagia Pak Epran, CGP Angkatan 11. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah Allah kita bisa hadir berkumpul di ruangan istimewa ini dalam rangka mendengarkan paparan dari Pak Epran mengenai diseminasi budaya positif. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk lebih baik lagi, yang pastinya muaranya ke siswa, berpihak pada siswa. Karena Ibu sangat mendukung sekali program-program guru penggerak ini. Menurut Ibu bagus dan memang diperlukan untuk guru-guru agar siswanya merdeka, bahagia dan selamat sebagai manusia
dan sebagai anggota masyarakat. Bu rasa demikianlah atas sambutan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heriani. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan paparan materi dari Bapak Efran Hadi, Sarjana Pendidikan, mengenai diseminasi pengimbasan budaya positif. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 235 Palembang, Ibu Heriani. Yang saya hormati Waka Kurikulum SD Negeri 235 Palembang, Bapak Wawan Santoso. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, alhamdulillah, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kemampuan, sehingga kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahim di ruangan ini, dan juga sekaligus kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Terutama kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua telah datang ke sini, menyempatkan hadir dalam aksi nyata diseminasi ataupun pengimbasan modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11, yaitu budaya positif. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Heriani, Kepala SD Negeri 235 Palembang, yang mana telah banyak membantu kami dalam kegiatan ini, sehingga acara ini dapat terlaksana, telah memberikan izin dan memfasilitasi kegiatan ini. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini adalah aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu saya Efran Hadi dari SD Negeri 235 Palembang, yaitu pengimbasan apa yang telah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan di SD Negeri 235 Palembang ini, di SD kita. Baik, Bapak Ibu, adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini yang pertama yaitu pengimbasan penerapan konsep inti dari modul 1.4 budaya positif program CGP angkatan 11, dan yang kedua tujuannya adalah sekolah dapat menerapkan lingkungan yang memiliki budaya positif. Jadi nantinya diharapkan sekolah kita ini memiliki ataupun menerapkan lingkungan yang positif untuk murid-murid kita. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita ini, mungkin tadi Bapak Ibu sudah mengajar, agak jenuh, datang ke sini juga duduk kan, agak capek, pegel-pegel, mungkin kita ice breaking dulu ya, senam oke gas. Karena saya guru olahraga, tidak jauh-jauh dari senam Bapak Ibu. Senam oke gas, silakan kami mohon Bapak Ibu untuk mencari tempat yang luas. Kita ambil posisi dulu, tempat yang agak lapang, tapi jangan di lapangan. Siap Bapak Ibu ya? Oke, mulai.
Ibu capek? Jadi speaking kita bukan menyenangkan, capek ya? Ayo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi kita, diseminasi atau pembahasan budaya positif. Selanjutnya kita ada kesepakatan kelas. Nanti kalau setuju kita pakai yang ini. Tapi kalau ada yang mau ditambahkan atau dikurangi, boleh kami persilakan. Jadi kesepakatan kelas kita ini yang pertama, mengikuti kegiatan sampai selesai. Yang kedua, saling menghargai dan saling menghormati. Maksudnya kalau ada yang berbicara, kita gantian. Kalau mau menyampaikan pendapat, mungkin kita nanti angkat tangan seperti yang nomor 4. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan. Bagaimana Bapak Ibu kesepakatan kelas ini? Sepakat atau ada yang perlu diubah? Sepakat. Oke, kalau kita sepakat, berarti kesepakatan kelas ini yang kita pakai. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke budaya positif, kami sampaikan dulu menurut KHD apa itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi kodrat anak itu Bapak Ibu ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah sesuatu yang telah dibawa anak itu, bakat yang telah dibawa anak itu sejak dia lahir. Sedangkan kodrat zaman itu adalah zamannya. Jadi zaman anak-anak kita tidak bisa kita samakan dengan zaman kita. Jadi pendidikan adalah menuntut kodrat anak tersebut. Lalu selanjutnya pendidikan juga harus mencapai keselamatan dan kebahagiaan untuk anak. Jadi melaksanakan pendidikan itu anak-anak harus bahagia, bisa merdeka dan tidak terkekang. Itu maksudnya Bapak Ibu. Next, oke, budaya positif. Baik, budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat ataupun berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini tujuannya adalah untuk menjadikan anak didik kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat, bukan pribadi yang lemah ataupun pribadi yang tidak memiliki pendirian. Jadi karakter-karakter baik itu harus ditumbuhkan kepada anak-anak kita. Itulah tujuan dari budaya positif ini. Baik, untuk membangun budaya yang positif, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar yang positif, yang mana maksudnya itu lingkungan belajar yang aman, lingkungan belajar yang nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta ataupun berkreasi, berinovasi dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu yang harus kita lakukan agar murid-murid kita dapat berpikir dan bertindak sesuai mencipta dengan merdeka tadi. Nah, lazimnya budaya positif ini dikaitkan dengan kontrol. Budaya positif atau disiplin positif itu dikaitkan dengan kontrol. Kontrol di sini maksudnya adalah kontrol dari dalam diri. Kita sebagai guru itu hanya dapat mengontrol anak, menempatkan diri kita bukan sebagai pengontrol yang sebenarnya, tetapi kita hanya mengambil posisi sebagai
kontrol apa yang akan kita ambil nantinya. Sedangkan kontrol yang ada dalam diri itulah yang dapat membimbing anak untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, inilah contohnya Bapak Ibu yang kita inginkan ada pada anak kita. Ada sebuah pertanyaan ataupun sebuah kegiatan. Di sini ada A itu digambarkan dengan laki-laki dan B itu digambarkan dengan perempuan. Si A itu di dalam tangannya ada sesuatu yang sangat berharga dan harus dia pertahankan. Sedangkan B itu dia ingin sekali memiliki ataupun mengambil apa yang dimiliki oleh A. Jadi yang A mempertahankan, yang B mau mengambil. Kalau saya punya, Ibu Indah yang mau mengambil, Bu. Jadi caranya yaitu dengan apa saja, bisa dengan membujuk, bisa dengan menghati, bisa dengan mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ataupun membayar dengan uang. Jadi apapun akan dilakukan oleh B ini untuk mendapatkan apa yang dimiliki yang sangat berharga oleh A. Baik, next. Pertanyaannya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Oke, siapa Bu? Kira-kira yang dalam ini tadi A atau B yang memiliki kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? A. Nah, kenapa? Kenapa? Karena dia berusaha. Ya. Ada yang lain alasannya, Bu? Itu sudah benar karena dia berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, jadi jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Jadi yang memegang kontrol seperti yang sudah disampaikan dari pertama tadi adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi apakah kita mau membuka, apakah kita mau menutup kepala tangan kita, itu ada kontrolnya pada diri kita sendiri. Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Jadi anak-anak kita itu kita ajarkan untuk memiliki prinsip, tidak mudah digoda, tidak mudah dirayu. Jadi tujuan budaya positif ini adalah membentuk karakter anak kita. Jadi karakter yang kuat, karakter yang tidak mudah terbujuk rayu ataupun terprovokasi oleh hasutan-hasutan dari luar. Jadi budaya positif ini itulah untuk anak-anak kita agar anak-anak kita memiliki karakter yang baik. Baik, selanjutnya. Nah, ini selama ini kontrol yang ada pada pemikiran kita biasanya itu guru mengontrol murid. Itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita beranggapan kita dapat mengontrol murid, sebenarnya itu hanya ilusi karena kontrol itu ada pada dalam diri kita sendiri. Tidak, orang lain tidak berhak untuk mengontrol kita seperti itu. Baik. Baik, ini Bu. Stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Tapi teori kontrolnya, kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain.
karena kehendak kita tidak dapat kita paksakan kepada orang lain. Jadi kita harus saling paham memahami. Lalu selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi baik itu buruk ataupun baik itu pasti ada tujuannya. Nah, lalu selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Kolaborasi adalah dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi kalau selama ini kita berpikir seperti ini, sekarang kita ubah pikiran kita menjadi seperti ini, teori kontrol kita. Kenapa? Karena yang dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Yang dapat mengontrol anak-anak melakukan segala sesuatu itu adalah diri mereka sendiri. Baik, apa makna disiplin? Nah, kalau budaya positif itu biasanya dikaitkan dengan disiplin positif, karena kebudayaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan itu menjadi budaya pada suatu tempat. Nah, jadi makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Lalu makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi maksudnya di sini disiplin di sini biasanya itu kepatuhan seseorang kepada aturan orang lain. Tetapi bahasa Latin disiplin itu artinya belajar, bukan kepatuhan orang pada keputusan orang lain. Baik, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi itulah maksudnya disiplin. Jadi ada orang lain, tidak ada orang lain, kita tetap melakukan hal tersebut. Jadi kita sebagai guru juga menginginkan anak-anak kita juga seperti itu. Ada kita ataupun tidak ada kita, dia tetap melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Selanjutnya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah ini maksudnya di sini Bu adalah nilai-nilai ini. Ini pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi maksudnya nilai-nilai ini adalah yang ada pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan yang ke-6 adalah kreatif. Jadi nilai-nilai inilah yang ingin kita terapkan, yang ingin ada pada murid-murid kita. Lalu selanjutnya, tadi setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi di sini Bu, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku. Jadi setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Tujuannya bisa ada motivasi eksternal, bisa juga motivasi internal. Kalau motivasi eksternal ini adalah motivasi dari luar. Motivasi ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau di sekolah itu biasanya menghindari hukuman. Jadi motivasi kalau anak melakukan sesuatu, motivasinya eksternal, lalu untuk mendapatkan
imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang saya dapatkan apabila melakukannya itu juga motivasi eksternal. Tetapi motivasi internal itulah tujuan dari disiplin positif. Jadi apa dia tidak mendapat hukuman, apa dia tidak mendapatkan hadiah, dia tetap memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seorang seperti apa bila melakukannya. Jadi dia sudah yakin motivasi dari dalam dirinya sendiri. Baik, selanjutnya setelah setiap orang memiliki motivasi, memiliki tujuan ketika melakukan sesuatu, ada juga 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama survival ataupun kebutuhan untuk hidup, lalu cinta kasih ataupun diterima, selanjutnya kebutuhan penguasaan, lalu kebutuhan kesenangan, dan selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Jadi 5 macam ini yang kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Baik, sekarang Bapak Ibu ada satu buah situasi dari kebutuhan 5 dasar tadi. Ada kebutuhan survival, kebebasan, dan lain sebagainya. Di sini ada satu buah situasi di sekolah. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Anton. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang ada di PowerPoint. Yang dihadapi oleh Ibu Ani ini terhadap Agus adalah kebutuhan dasarnya di survival. Ya, yang harus kita lakukan sebagai guru, yang pertama kita mengajak murid tersebut untuk bertemu, untuk bertanya mengapa Agus melakukan itu. Mungkin dari meminta bekal, mungkin kan karena dia itu lapar atau di rumah itu tidak ada makanan. Nah, nanti kira-kira dulu akan menghasilkan solusi, tidak langsung memarahi Agus, sehingga Agus ini merasa jadi dapat diayomi ya. Jadi guru harus bisa mengayomi Agus ini. Kenapa Agus bisa melakukan itu? Jadi guru harus mencari akar masalahnya dulu, karena berdasarkan kebutuhan hidup tadi survival itu. Terus itu. Lagi Pak Wawan? Sudah. Oke, terima kasih Pak Wawan. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu untuk Pak Wawan. Ya, jawabannya begitu luar biasa sekali. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lihat di sini apa kebutuhan dasar Agus dan apa yang harus kita lakukan. Baik, dalam situasi Ibu Ani tadi, itu jawaban Pak Wawan itu benar sekali. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi sesuai dengan jawaban Pak Wawan tadi ya, mencari tahu dulu akar masalahnya. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu sesuai dengan jawaban Pak Wawan. Tapi apabila Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta kasih sayang. Jadi ketika mengambil makanan temannya, jadi temannya memperhatikan dia, bisa jadi kejar temannya, itu berarti dia membutuhkan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima.
Yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat saat melakukan itu, berarti dia itu kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan dia. Dan apabila jawaban Agus tadi merasa bosan dengan bekal makanan yang dia bawa, itu kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi dia bosan dengan makanannya, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya karena kesal diambil makanannya, yaitu kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi kebutuhan Agus ini bisa lima-limanya sesuai dengan jawaban. Jadi sesuai dengan, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu semua apa yang harus kita lakukan. Seperti Pak Wawan tadi, mencari tahu permasalahannya, agar masalahnya kenapa dia melakukan itu. Oke, next. Selanjutnya di modul 1.4 Bapak Ibu, kita juga mempelajari 5 posisi kontrol guru. Jadi 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama ini adalah penghukum, ini adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol mana yang paling cocok diterapkan pada anak? Posisi kontrol teman, ya. Tapi Bu, Bapak Ibu, posisi kontrol ini semuanya kalau menurut William Gibson itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya benar. Benar, menang, menang. Jadi semuanya bagus, tidak ada yang salah. Tapi kalau menurut nah inilah dia tadi 5 posisi kontrol. Sekarang kita pelajari. Ini penghukum, ini pembuat rasa bersalah, ini teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau menurut tadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah, semuanya menang, semuanya benar. Tapi kalau menurut saya yang paling baik adalah manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang akan membuat anak itu memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik ataupun dari luar. Kenapa? Karena posisi kontrol sebagai manajer ini, yang pertama itu dia dapat menghargai diri sendiri karena posisinya motivasinya adalah dari dalam diri mereka. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini, lalu hasil menguatkan pribadi. Lalu dengan dunia yang berkualitas itu, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi untuk manajer ini, guru tidak mencarikan solusi, tetapi guru hanya bertanya, mengarahkan, dan murid kita sendiri yang akan mencari solusinya. Bagaimana kedepannya mereka akan bersikap, seperti itu. Next. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti dia adalah pembuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar, itu berarti penghukum. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu bapak, itu teman. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Jadi manajer ini tidak mencarikan solusi, tapi murid sendirilah yang mencari solusi. Lalu kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Baik,
Selanjutnya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi untuk menciptakan budaya positif ini kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Setelah kesepakatan kelas disepakati, berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi kita jelaskan dulu kesepakatan kelas itu apa manfaatnya untuk kita semua. Lalu setelah mereka yakin dengan kesepakatan kelas tadi, muncul motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan, maka muncullah lingkungan positif yang akan berubah menjadi budaya positif nantinya. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama, baik guru dan murid. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Dan semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan yang terakhir adalah merefleksi atau meninjau kembali keyakinan kelas tersebut. Itu pembentukan keyakinan kelas. Baik, selanjutnya ini adalah peraturan, ini adalah keyakinan kelas. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat tidak secara bersama-sama, dibuat terlebih dahulu. Misalnya kalau peraturan kelas antara guru dan murid itu gurunya yang membuat. Tapi kalau kesepakatan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Jadi tidak ada paksaan saat membuat keyakinan kelas. Oke. Baik, ini contoh membuat keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas 4 pelajaran PJOK. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ketika kita setelah kita membuat keyakinan kelas, sama-sama sudah membuat, sama-sama sepakat, ketika ada anak-anak yang tidak mengindahkan keyakinan tersebut atau ada anak yang melanggar keyakinan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Lalu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Itu segitiga restitusi. Baik, selanjutnya tahapannya segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika murid berbuat salah, kita harus stabilkan dulu identitas mereka, stabilkan dulu emosi mereka. Misal ada pertanyaan-pertanyaan sini, yang mana yang paling cocok kita tanyakan kepada anak, kita katakan kepada anak. Misalnya contoh kemarin ada anak-anak yang berkelahi, bukan saya pak, dia duluan. Yang mungkin yang kita akan katakan adalah seperti ini: bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kalau anak berkelahi misalnya. Oke, ini misalnya anak berbuat salah, itu tidak apa-apa. Misalkan dia sudah menyesal sekali membuat kesalahan itu, membuang sampah, kita panggil, maaf pak, dia sudah menyesal. Jadi kita stabilkan dulu emosi mereka. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita lanjutkan nanti, tapi jangan diulangi lagi kayak gitu. Setelah emosi mereka stabil, identitas mereka sudah stabil, lalu kita validasi tindakan yang salah. Ini ada pertanyaan yang dapat kita katakan, sampaikan kepada anak ketika mereka berbuat salah. Oke. Nah, biasanya seperti ini kita ambil, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi setelah emosi mereka stabil, baru kita tanyakan, kita buat mereka bercerita, kenapa
mereka tersebut melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Jadi pasti mereka punya alasannya. Dan yang ketiga, tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan. Setelah mereka sudah bercerita, mereka emosinya sudah stabil, lalu kita sampaikan apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas. Apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Kalau mereka sudah menjawab tidak sesuai, lalu kita tanyakan lagi bagaimana cara kalian untuk memperbaikinya. Jadi di sini posisi kita pada tahapan restitusi ini adalah sebagai manajer, tidak mencarikan solusi, tetapi membimbing mereka untuk mencari jalan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang mandiri dan berkarakter kuat tadi. Ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Oke. Itu sebenarnya video, tapi nanti saja diputar Bapak Ibu ya. Baik. Ini kemarin itu si Rizky, ini kan video sebenarnya, tapi karena waktu kita mungkin tidak cukup, sudah jam 3:30, jadi saya ceritakan saja. Mas ini kan sebenarnya dia ini kan anak yang cerdas. Dia ini hobinya itu bermain sepak bola dan aktif. Ketika dia sedang bermain sepak bola itu, kesepakatan kelas yang telah dibuat di kelas PJOK itu adalah memakai seragam lengkap. Jadi mulai dari baju, sepatu itu harus dipakai. Nah, ketika dia belajar bermain sepak bola, dia tidak memakai sepatu, sepatunya dilepas. Lalu karena haus jadi jajannya itu sampahnya tidak langsung dibuang tapi dipegang. Itu Pak Aga ya, kadang-kadang anak jajan lagi main sepak bola dipegang, lalu sampahnya itu dibuang di lapangan. Jadi karena itulah sebab saya panggil. Ketika dipanggil ditanyakan kenapa kalian melakukan itu, apa alasannya. Dia bercerita dia itu hobi Pak main sepak bola katanya. Oke, kenapa? Apalagi kamu lakukan yang kesalahan tidak pakai sepatu Pak. Keyakinan kita pakai sepatu. Kenapa kamu nggak pakai sepatu? Kaki saya panas Pak kalau pakai sepatu, itu terbiasa gitu. Jadi kita sampaikan saja, bagus, hobinya sudah baik, main sepak bola, olahraga untuk kesehatan. Tapi kenapa Bapak suruh pakai sepatu? Ya itu sudah bisa jawab, supaya kaki kita tidak kena batu, tidak kena pecahan kaca, lebih aman. Itu jawabannya. Nah, jadi sampai dia dapat menemukan solusi sendiri. Saya tanya bagaimana kamu untuk selanjutnya? Saya nanti Pak pakai sepatu. Nanti lama-lama saya akan terbiasa. Untuk masalah sampah kalau saya sudah makan saya langsung buang, tidak lagi dipegang-pegang kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian desiminasi pengimbasan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Mungkin materi saya sampai di sini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Indah. Silakan Bu Indah. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi telah kita sampaikan dan kita simak bersama pemaparan dari Bapak Efran Hadi. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Kita azan dulu ya Pak. Kita dulu ya.
Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang mau bertanya silakan. Oke, kepada Bapak Rifki. Kepada Bapak Rifki kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengenal diri. Nama saya Arifki, saya guru kelas 5C, Pak. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Evan selaku calon guru penggerak. Pertanyaannya Pak, tadi di pemaparan materinya kan Pak Evan tadi menjelaskan tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara ya. Nah, pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu kan harus berpihak pada murid. Nah, maksudnya bagaimana Pak berpihak pada murid itu Pak? Apakah kita harus mengikuti semua kehendak murid? Misalnya murid yang tidak suka pelajaran matematika Pak, apakah pelajaran matematika itu harus diganti dengan pelajaran lain Pak? Dan sebagainya. Tapi jadi kalau murid yang tidak suka matematika itu apakah kita ajarkan pelajaran yang dia suka Pak? Sesuai dengan kemauan murid. Nah, itu saja Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Saya Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, terima kasih Pak Rifki. Pertanyaannya ini bagus sekali ya. Tadi pertanyaannya yang tentang ini Pak ya, menurut Ki Hajar Dewantara ya, tujuan pendidikan tadi ya, yaitu berpihak pada murid. Ya benar sekali Pak, maksudnya berpihak pada murid itu KHD itu mengibaratkan kita ini sebagai petani dan murid kita itu sebagai tanaman. Ketika petani tersebut menanam jagung, itu tidak mungkin tumbuh menjadi padi. Jadi ini maksudnya petani tersebut hanya dapat mengolah tanahnya, memberi pupuk, menjaga tanaman tersebut dari hama, tetapi dia tetap tumbuh sebagai jagung. Petani tersebut tidak dapat mengubah tanaman tadi menjadi padi. Nah, itu umpamanya. Kalau diibaratkan kita sebagai guru, kita harus berpihak pada murid, yaitu sesuai dengan kodrat anak ini Pak. Jadi kodrat anak ini kan ada dua. Tadi kodrat alam itu adalah bakat yang sudah dibawa anak sejak lahir. Nah, kita itu sebagai guru hanya menebalkan bakatnya tersebut, karakternya tersebut. Karakter yang baik kita tebalkan, sedangkan yang buruk jangan sampai muncul kayak gitu. Jadi berpihak pada murid. Selanjutnya ada juga kodrat zaman, itu adalah kodrat yang sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang ini kan zamannya itu sudah Gen Z, jadi apa itu namanya, internet, alat-alat itu sudah canggih, laptop, HP. Jadi
kita harus membimbing anak tersebut, ibaratnya itu melek teknologi lah. Nah, kalau dihubungkan dengan berpihak pada murid, bakat minat anak tersebut harus kita kembangkan. Tetapi kalau masalah belajar apa harus tetap kita berikan. Berpihak pada murid di sini, kalau anak-anak tersebut tidak suka matematika, ya tetap kita berikan matematika, tetapi sesuai dengan porsi anak itu. Misalnya anak itu belum bisa kali-kalian, jangan dulu kita kasih kali-kalian, kita kasih soal yang mudah dulu, misalnya tambah-tambahan dulu, pengurangan dulu, tapi tetap matematika harus diberikan karena itu kan penting buat anak-anak. Apalagi misalnya pembelajaran membaca, kalau dia tidak mau membaca, ya jangan kita paksa dulu, misalnya kita berikan dulu pengenalan huruf kayak gitu, lama-lama kan nanti dia bisa kayak gitu. Karena anak kita itu harus kita maksudnya itu berpihak pada anak sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Misalnya dalam olahraga, kalau olahraga misalnya sepak bola, anak tersebut belum bisa main sepak bola, jangan kita paksakan main sepak bola. Mungkin kita kasih bola dulu, suruh tendang, nanti suruh ambil kayak gitu. Mungkin itu Pak maksud dari berpihak pada murid tersebut Pak. Oke, Bapak Rifki, apakah sudah mengerti? Oke, cukup. Oke, baiklah, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Ibu Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan izin ingin bertanya. Nama saya Desti dan saya ingin bertanya, kan Bapak dari tadi menjelaskan tentang budaya positif di sekolah. Nah, di sini kalau tidak keberatan, bisakah Bapak memberikan contoh nyata budaya positif yang ada di sekolah yang sesuai dengan PPT Bapak tadi, kan bahwa nilai yang mengacu pada kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Nah, bisakah Bapak memberikan contoh seperti apa dan secara nyata gitu? Terima kasih. Oke, baiklah, silakan Bapak Evan. Baik, terima kasih Bu Desti. Pertanyaannya contoh budaya positif di sekolah Bu ya. Di sekolah kita ini Bu, budaya positif itu sungguh banyak sekali, sudah luar biasa. Bapak Ibu, saya benar-benar memberikan aplaus kepada Bapak Ibu semua, karena di sekolah kita ini budaya positif sudah kita laksanakan. Contoh budaya positif itu yang pertama, ketika kita piket, kita sudah menyambut siswa, salam, sapa, senyum. Itu ketika siswa datang, kita sudah sambut di depan pintu gerbang, itu siswa bahagia. Jadi ketika dia bahagia, dia masuk ke dalam sekolah. Mungkin di rumah tadi ada masalah, ketika masuk dalam sekolah sudah disambut oleh gurunya dengan senyum. Nah, itu mereka akan belajar dengan giat, belajar dengan bahagia. Dan itu masuk kepada pribadi yang penuh hormat dengan guru nantinya. Dia akan berbudi pekerti luhur pada gurunya. Lalu selanjutnya ada budaya positif kita yang sering kita lakukan setiap minggu itu seperti upacara, seperti kegiatan pembacaan Yasin ataupun keagamaan. Itu adalah budaya positif dan kalau itu namanya nasionalis. Kalau upacara itu nanti dia akan cinta kepada bangsanya, lalu dia akan menjadi pribadi. Kalau untuk yang pembacaan Yasin tadi, dia akan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang tadi satu lagi contoh kita waktu azan tadi, itu juga budaya positif. Saat azan kita diam, itu juga bisa kita terapkan pada siswa. Dan yang paling penting, ini saya benar-benar kagum pada Bapak Ibu. Budaya positif selanjutnya adalah bisa bertanggung jawab, dia gotong royong. Itu dalam bidang kebersihan, yaitu Bapak Ibu telah membuat jadwal piket. Itu kan budaya positif. Dia gotong royong, dia bertanggung jawab membersihkan kelasnya. Itu sudah termasuk budaya positif.
Dan selanjutnya juga saya lihat Pak Aga ketika sudah mau apa itu namanya, olahraga, membersihkan sampah dulu Pak ya, 5 menit 10 menit. Itu kan untuk kebersihan, untuk cinta lingkungan. Itu juga termasuk budaya positif. Kita lihat kan anak-anak kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Masih banyak sampah di lapangan. Nah, lambat laun Bapak Ibu telah membuat jadwal piket, telah mengarahkan anak untuk mengambil sampah ketika mau belajar. Itu termasuk budaya positif. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Desti. Yang ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi, tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, baiklah. Nanti Bapak Ibu, setelah ini saya minta tolong Bapak Ibu untuk memberikan refleksi pada pengimpasan tadi. Yang pertama, perasaan ketika mengikuti kegiatan. Perasaan saya ini maksudnya perasaan Bapak Ibu. Oke, baiklah. Acara selanjutnya itu doa yang akan dibaca oleh Bapak Akbar. Kepada Bapak kami persilakan. Kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa azimil sultanik. Allahumma firli wa liwalidayya kama rabbayana shaghira. Wal jami muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibul fajr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi syakratil maut wa jannatan minan nar wa min al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Akbar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.